Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitriani Wahyuningsih. Saya Dita Umismaya. Saya Felicia. Saya Dina Melia Putri. Saya Safa Isma Safri. Yang pertama adalah latar belakang. Mikroba seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa terdapat di berbagai tempat dan memiliki dua peran. Mereka bermanfaat dalam proses biogeokimia dan industri, penghasil antibiotik, enzim, alkohol. Namun, bisa menjadi merugikan karena menjadi penyebab penyakit dan pembusukan makanan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur pertumbuhan mikroorganisme dengan metode fisik atau penggunaan zat kimia, baik yang bersifat pembunuh atau bakterisida maupun yang hanya menghalangi atau bakteriostatik. Pemilihan bahan kimia yang tepat berdasarkan faktor kecepatan efektivitas, pelarutan, stabilitas spektrum, luas, toksisitas rendah, tidak korasif, tidak meninggalkan nada, dan harga yang bersahabat. Kali ini kami akan membahas masalah mengenai definisi mikroorganisme, fungsi dan peran mikroorganisme, faktor-faktor mikroorganisme, pengendalian mikroorganisme, pengaplikasian mikroorganisme, tantangan dan perkembangan mikroorganisme, metode mikroorganisme, cara mengontrol mikroorganisme, tingkatan efektivitas mikroorganisme, dan prosedur pemilahan. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Dinda Amelia Putri. Baik, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi atau istilah-istilah yang digunakan pada materi kali ini. Dalam istilah atau definisi yang digunakan dalam materi kali ini dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat kecuali menggunakan mikroskop. Contohnya kayak bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sterilisasi. Sterilisasi adalah proses yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme. Contohnya kayak bakteri, virus, jamur, dan spora. Yang semua itu dihilangkan dari permukaan atau lingkungan. Yang ketiga ada disinfeksi, yaitu proses untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme pada benda atau permukaan yang tidak dapat disterilkan. Yang keempat ada antiseptis, yaitu merujuk pada bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat perkembangan mikroorganisme pada jaringan hidup seperti kulit manusia. Dan yang keenam ada bakterisida, atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu biosida dalam membunuh bakteri. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu bakteriostatik. Istilah ini yang mendeskripsikan kemampuan sebuah biosida dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang kedelapan ada biosida atau zat kimia atau fisik yang biasanya berspektrum luas dan berfungsi untuk menonaktifkan mikroorganisme. Dan yang terakhir ada germisida atau mikrobisida, yaitu semua bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya. Germisida dapat mengaplikasikan pada benda mati atau jaringan hidup, namun biasanya tidak efektif terhadap sel mikroba yang kebal. Fungsi dan peran mikroorganisme. Fungsinya 1. Mencegah penyakit dan infeksi, yaitu menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroba berbahaya supaya tidak menyebar dan mengganggu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, mencegah pembusukan dan kerusakan, yaitu mengeliminasi aktivitas mikroba perusak dari barang-barang seperti makanan, minuman, dan produk farmasi agar lebih awet dan aman jika digunakan. Yang keempat, mengontrol kontaminasi, yaitu memastikan bahwa proses penelitian, bioteknologi, atau produksi berlangsung dengan hasil yang bersih tanpa adanya gangguan dari mikroba lainnya. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan enzim, antibiotik, dan alkohol. Peran mikroorganisme dibagi menjadi 3. 1. Dalam ekosistem, yang kedua dalam kehidupan manusia, dan yang ketiga dalam bidang kedokteran dan sanitasi. Nah, dalam ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu penguraian dan siklus nutrisi.
Pada penguraian, mikroorganisme seperti jamur dan bakteri berfungsi dalam proses pemecahan bahan organik menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, dan mineral. Yang selanjutnya dimanfaatkan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang kedua, siklus nutrisi. Pada siklus ini, mereka terlibat dalam siklus nitrogen, karbon, sulfur, dan elemen penting lainnya, menjaga keseimbangan biologis dan ekosistem. Yang kedua, dalam kehidupan manusia, ini dibagi menjadi 5. 1. Produksi makanan dan minuman. Mikroorganisme digunakan dalam proses pembuatan roti, keju, yogurt, alkohol, dan makanan fermentasi. Contohnya termasuk ragi, yang dimanfaatkan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Yang kedua, pembuatan antibiotik dan obat. Banyak jenis antibiotik seperti penisilin yang berasal dari mikroorganisme. Yang ketiga, bioremediasi, yaitu mikroorganisme dimanfaatkan untuk membersihkan limbah industri dan tumpukan minyak di perairan. Yang keempat, fungsi kesehatan, yaitu mikrobiota normal seperti bakteri yang terdapat di usus berperan dalam proses pencernaan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kelima, penelitian dan bioteknologi, yaitu mereka banyak digunakan dalam penelitian genetika, produksi enzim, dan vaksin. Terakhir, dalam bidang kedokteran dan sanitasi, mikroorganisme patogen dapat menyebabkan berbagai penyakit menular jika tidak dikendalikan dengan baik. Sehingga pengendalian mikroorganisme sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada suhu, pH, nutrisi, kelembapan, oksigen, kebersihan, dan sanitasi. Yang pertama ada suhu. Suhu yaitu kondisi di mana yang menentukan panas dan dingin. Nah, mikroorganisme memiliki rentang suhu yang ideal. Misalnya, bakteri mesofil berkembang di antara 20 sampai 45 derajat Celcius, sedangkan termofil berkembang pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada pH. pH yaitu larutan asam atau basah. Banyak mikroorganisme berkembang biak pada pH netral yaitu 6-8. Nah, namun ada juga yang mampu bertahan dalam lingkungan asam seperti Lactobacillus. Yang ketiga ada nutrisi. Nutrisi merupakan asupan yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ketersediaan karbon, nitrogen, mineral, dan vitamin sangat mempengaruhi laju pertumbuhan. Yang keempat ada kelembapan. Tingginya kelembapan dapat mempercepat proses pertumbuhan makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya ada oksigen. Oksigen terdapat mikroorganisme yang memerlukan oksigen, yaitu aerob. Yang tidak memerlukan oksigen adalah anaerob, dan yang bisa bertahan di kedua kondisi itu fakultatif ya. Terus yang terakhir ada kebersihan dan sanitasi. Kehadiran kontaminasi setiap kotoran dan bahan organik dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada pengendalian dan pengaturan mikroorganisme. Yang pertama, ada kesehatan, yaitu mencegah infeksi dan penularan penyakit di rumah sakit. Yang kedua, ada pangan, menjaga kualitas makanan dan minuman agar tetap aman dikonsumsi. Yang ketiga, ada farmasi, menjamin alat medis dan obat-obatan tetap steril. Yang keempat, ada lingkungan, yaitu menjaga kebersihan ruang dari mikroba perusak. Yang selanjutnya ada pengaplikasian pengendalian mikroorganisme. Yang pertama ada sektor makanan dan minuman, yaitu pasteurisasi, pemanasan pada susu dan jus untuk membunuh kuman. Yang kedua ada pengawetan alami dan kimia, yaitu menggunakan metode pengasinan atau menambahkan zat seperti sorbitol dan natrium benzoat. Yang selanjutnya ada pengeringan dan pembekuan, yaitu menghilangkan air atau menurunkan suhu untuk memperpanjang masa simpan. Nah, yang kedua ada sektor kesehatan dan farmasi, yaitu sterilisasi, membersihkan alat medis dan obat-obatan menggunakan alat autoptif atau radiasi. Nah, yang selanjutnya pengobatan menggunakan
antiseptik luar tubuh atau antibiotik dalam tubuh untuk melawan infeksi. Yang ketiga, lingkungan dan rumah tangga, disinfeksi, menyemprot atau mengelap permukaan rumah untuk membunuh kuman. Nah, yang terakhir itu ada sanitasi, mengelola sampah dan limbah agar tidak menjadi sarang penyakit. Tantangan dan perkembangan teknologi terkini. 1. Resistensi mikroorganisme terhadap antiseptik dan antibiotik terus mengalami kenaikan. Yang kedua, inovasi dalam nanoteknologi, yaitu pembuatan pelapis antimikroba yang terbuat dari nanopartikel perak dan tembaga. Yang ketiga, sterilisasi dengan energi tinggi, menggunakan teknologi plasma, sinar X, dan laser yang lebih aman dan efisien. Yang keempat, penerapan biofilm dan bahan alami aktif untuk pengendalian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima, pemanfaatan bahan antimikroba yang berbasis nanoteknologi seperti pelapis berbahan perak dan tembaga. Yang keenam, inovasi dalam sistem sterilisasi yang lebih cepat, aman, dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, penerapan teknologi kriogenik serta sistem otomatis yang canggih untuk mengontrol mikroorganisme di berbagai sektor. Kemudian ada cara mengontrol pertumbuhan mikroba secara fisik. Yang pertama, pemanasan, yaitu merupakan cara yang umum digunakan untuk mengendalikan mikroba. Yang kedua, pendinginan, yaitu pendinginan bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba dengan menurunkan suhu di bawah suhu optimal. Yang ketiga, radiasi ultraviolet atau bisa disebut UV, yaitu dapat menghambat pertumbuhan mikroba dengan merusak asam nukleat dalam DNA dan RNA. Yang keempat, filtrasi, yaitu adalah metode yang digunakan untuk menghilangkan mikroba dari cairan atau udara dengan cara menggunakan filter yang dapat menyaring partikel mikroskopis. Yang kelima, radiasi ionisasi, yaitu seperti sinar gamma dan sinar X, dimanfaatkan untuk membunuh mikroba dalam makanan atau peralatan medis. Yang terakhir, ada tekanan tinggi, yaitu penggunaan tekanan tinggi dapat membunuh mikroba dengan merubah struktur sel mereka. Selanjutnya, cara mengontrol pertumbuhan mikro secara kimia. Yang pertama, disinfektan. Yang kedua, antiseptis. Yang ketiga, antibiotik. Yang keempat, bahan kimia pengawet. Yang pertama, disinfektan. Disinfektan merupakan senyawa kimia yang dipakai untuk membersihkan dan membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati atau non-organik seperti meja, lantai, dan alat medis. Selanjutnya, jenis-jenis disinfektan. Yang pertama, senyawa fenolik, senyawa difenyl terhalogensi, halogen, alkohol, aldehida, gas, zat aktif permukaan, zat pengoksidasi, pewarna, logam berat, dan asam basa. Yang kedua, antiseptis. Antiseptis adalah zat kimia yang digunakan untuk membersihkan dan membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup serta kulit manusia. Yang ketiga, ada antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri dalam tubuh manusia atau hewan. Yang terakhir, bahan kimia pengawet. Bahan kimia pengawet digunakan dalam makanan dan produk untuk menghalangi pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa simpan untuk produk. Selanjutnya ada efektivitas bahan kimia untuk kontrol pertumbuhan mikroba. Yang pertama, spektrum aksi. Spektrum aksi dibagi menjadi dua, yaitu spektrum luas dan spektrum sempit. Spektrum luas yaitu bahan kimia yang memiliki spektrum luas efektif dalam menangani berbagai jenis mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, dan jamur. Contohnya adalah disinfektan seperti klorin. Yang kedua, spektrum sempit, yaitu bahan kimia dengan spektrum sempit hanya efektif terhadap kelompok mikroorganisme tertentu. Contohnya antibiotik yang hanya berfungsi untuk jenis bakteri tertentu. Yang kedua, tingkat toksisitas dibagi menjadi dua, non-toksik dan toksik. Non-toksik yaitu bahan kimia yang non-toksik tergolong relatif aman, digunakan di lingkungan manusia dan hewan. Contohnya adalah beberapa jenis antiseptis seperti alkohol. Toksik yaitu bahan kimia yang toksik memiliki kemungkinan efek samping atau risiko kesehatan yang lebih besar. Yang terakhir, ada kemampuan mematikan atau menghentikan, dibagi menjadi dua, mematikan atau cidal dan menghentikan atau statik. Mematikan atau cidal yaitu zat kimia yang bersifat cidai mampu membasmi mikroorganisme secara langsung.
Sedangkan menghentikan atau statik yaitu zat kimia yang bersifat statik dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme tetapi tidak selalu mematikan mereka. Lalu ada pemilihan limbah medis. Yang pertama, pemisahan berdasarkan sumber. Yang kedua, limbah tajam. Yang ketiga, limbah cair. Yang keempat, limbah padat. Yang kelima, limbah berpotensi infeksius. Yang terakhir, pengelompokan dan penanganan. Nah, yang pertama, pemisahan berdasarkan sumber. Limbah medis harus dipisahkan sejak awal di lokasi asalnya, seperti rumah sakit atau klinik untuk mempermudah proses pengelolaannya. Yang kedua, limbah tajam. Limbah ini mencakup benda-benda tajam seperti jarum suntik, pisau, bedah, dan objek lain yang berpotensi menyebabkan cedera. Yang ketiga, limbah cair. Limbah cair biasanya meliputi bahan kimia atau zat medis yang berkontaminasi oleh cairan tubuh. Yang keempat, limbah padat. Mencakup berbagai jenis barang, termasuk pakaian medis, peralatan medis yang tidak tajam, dan sisa makanan. Yang kelima, limbah berpotensi infeksius. Ini meliputi limbah yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh lainnya yang dapat mengandung patogen infeksius. Yang terakhir, pengelompokan dan penanganan. Setelah pemisahan limbah, mereka harus dikelompokkan dalam wadah yang sesuai dengan jenisnya. Jadi kesimpulannya adalah pengontrolan dan pengendalian mikroorganisme itu sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit, menjaga kebersihan, mempertahankan kualitas makanan, obat, dan lingkungan. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui fisik dan kimia. Pengendalian secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, radiasi, dan filtrasi. Sedangkan pengendalian yang secara kimia itu menggunakan disinfektan, antiseptik, antibiotik, dan bahan pengawet. Selain itu, pengelolaan limbah medis yang tepat juga diperlukan untuk mencegah kontaminasi dan infeksi. Dengan perkembangan teknologi modern, metode pengendalian mikroorganisme semakin efektif dan aman untuk mendukung kesehatan manusia dan lingkungan. Baik, yang terakhir yaitu saran kami bagi perawat harus secara konsisten dalam melakukan teknik aseptik dan sterilisasi dalam tindakan medis apapun agar tidak terjadi infeksi yang menular. Bagi rumah sakit harus menyiapkan tempat pembuangan limbah medis dan mensterilisasikan alat medis. Bagi tek yaitu diperlukan pengembangan atau inovasi yang baru seperti nanoteknologi yang memiliki sifat antimikroba untuk menangani resistensi bakteri terhadap antibiotik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.